Oke, dari Jalan Sarasan nomor 11 Jalur Lingkar Selatan Ciberem Sukabumi, Mana Mega Suara kembali lagi bersama saya Arya Deli. Tapi tidak seperti tadi, kita ada di Mega Suara Request seperti biasa dari pukul 16 sampai dengan pukul 17 di hari Rabu. Sudah pasti kita akan bersama dengan Bapenda Sukabumi. Yang biasanya kita selalu bersama dengan Bapak Rudi Rahmadi Hartono, ini Kepala P3DW Kota Sukabumi setiap Rabunya. Tapi sekarang kita ditemani dengan Bapak yang selalu senantiasa ganteng di tengah pandemi ini, Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak kumaha damang Bapak? Alhamdulillah, bugar teh. Bugar. Terlihat semakin glowing Bapak di tengah pandemi Bapak. Saya justru terpesona hari ini sore ini nih. Biasanya ketemu Bang Isman terus ya Pak ya? Iya, makanya kaget begitu masuk. Kok beda? Beda ya Pak ya? Tidak seperti yang biasanya. Tidak seperti yang biasanya. Rada buram kalau yang biasanya kan. Blur. Oke. Atau apa kepala blur. Iya. Gimana Bapak Kepala P3DW Kota Sukabumi, Bapak Rudi Rahmadi Hartono juga sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat, semangat terus ya Pak ya. Siap. Nah, untuk Mana Mega Suara semuanya juga yang ingin menyimak ini tidak hanya kita siarkan di Radio Mega Suara Sukabumi juga, tapi Mana Mega Suara ini bisa menyimak kami semuanya ini di fanpage Mega Suara Sukabumi, lalu juga di YouTube MGS TV. Lalu Mega Suara juga punya TV nih Pak nih, MGS TV. MGS TV. Iya betul sekali. Ini 32 UHF analognya dan juga di 33 UHF digital. Bapak sudah sering menonton MGS TV? Ya nanti sering-sering ya Pak ya. Tergantung siapa penyiarnya dulu. Tergantung siapa penyiarnya. Kalau yang awal enggak. Yang awal enggak ya Pak ya. Ya kita skip aja Bang Isman Pak. Oke Pak nih. Kita kan di sini seperti biasanya bersama dengan Bapenda, terus juga dengan P3DW. Biasanya juga Bapak Rudi Rahmadi Hartono juga sudah mensosialisasikan triple untung ini. Ya. Iya, dan sekarang juga akan dikuatkan kembali statementnya bersama dengan Bapak Wali Kota Sukabumi. Iya, tapi Bapak sehat kan ya Pak ya, insya Allah ya Pak ya. Semangat ya Pak. Oke, sebelum itu nih Mana Mega Suara semuanya pasti bukan ragu tapi jarang mendengar istilah P3DW. Ini sebenarnya kepanjangan tangan dari Bapenda atau seperti apa? Bapak mungkin bisa kembali untuk menjelaskan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Wali Kota, terima kasih sudah mendampingi saya. Kemudian juga seluruh pendengar dan pecinta Mega Suara FM. Betul, P3DW ini dalam 2 kali Rabu kemarin ini belum sempat saya jelaskan Pak Wali. Barangkali pada kesempatan kali ini saya ingin jelaskan makhluk apa sih P3DW itu ya. Sejenis apakah ya Pak ya? Betul. Jadi P3DW itu singkatan dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah. Nah di Jawa Barat ini ada 34 Pak kantor P3DW yang dulu dikenal sebetulnya ini ada nomenklatur cabang dinas, cabang Dipenda, atau sebelumnya lebih dikenal Samsat, Pak. Jadi mungkin akan lebih familiar kalau disebutnya kantor Samsat aja lah ya. Samsat, betul. Jadi kami yang di sini nih di P3D wilayah Kota Sukabumi, barangkali itu singkatnya, Pak. Oke, itu adalah garis besarnya ya Pak ya. Betul. Baik, untuk Mana Mega Suara semuanya juga yang ingin bertanya juga kita ada di Facebook kita yang ingin bertanya juga, atau mungkin di line WhatsApp kita di 0858 111 55960 yang ingin lebih jelas lagi tentang program Triple Untung Plus ini. Terus juga yang ingin bertanya-tanya tentang hal yang lainnya, persyaratannya atau yang lain-lainnya, silakan. Ini juga kan sering digaungkan, Bapak juga sering kesini, kemarin juga sempat mengobrol dengan Bang Isman bahwa Triple Untung ini semoga bisa dimanfaatkan oleh para wajib pajak ya Pak ya. Karena ini untuk memudahkan dan juga meringankan. Betul. Ya Pak ya. Oke. Karena mempermudah dan juga meringankan, mungkin dari Pemkot Kota Sukabumi ini Pak ada respon sendiri nggak sih Pak tentang triple untung ini Pak? Silakan Bapak Wali Kota Sukabumi untuk menjelaskan mungkin responnya setelah mendengarkan triple untung ini Pak. Ini bukan triple untung, tapi triple untung plus. Untung plus, betul. Ada plusnya. Jadi bersyukur kami dengan P3DW ini selalu melakukan komunikasi dan selalu bersinergi, serta kita melakukan berbagai kerja secara bebarengan. Betul. Kenapa? Bukan sekedar kita ingin mencapai target pendapatan, bukan sekedar itu, tetapi semangatnya bagaimana terjadi proses pembangunan yang lebih cepat,
di tengah masa-masa pandemi saat ini. Makanya sosialisasi, edukasi yang disampaikan oleh baik P3DW maupun pemerintah Kota Sukabumi adalah dalam kerangka memberikan penyadaran kepada masyarakat, sok atulah mayar pajak. Mungkin pajak yang dibayarkan ini tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan percepatan pembangunan. Betul. Cing atuh motornya terus bayar atau napi teu acan. Betul. Alisa, nanti habis ini Pak Kepala kita lihat motor-motor yang di belakang ini para penyiar dan para Subhanallah. petugas. Bisa langsung dicek lah ya. Rasa tersindir Bapak, alhamdulillah. Karena saya yakin wajah-wajahnya ini ada wajah-wajah yang ragu-ragu bisa bayarnya. Bapak membuka kartu. Jadi semangatnya Betul. itu, makanya kita senantiasa berkolaborasi, bersinergis untuk terus mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Oke. Ya, termasuk program Triple Untung Plus ini ya, Pak Kepala ya, kita Betul, Pak Wali. sosialisasikan. Oke. Ya. Baik, ini kan dari mulai pertanggal 1 Agustus 2021 ya Pak ya, sampai dengan 24 Desember 2021. Ini perkembangannya apa masyarakat Sukabumi semakin melek dengan Triple Untung Plus ini Pak? Baik ya. Kalau saya lihat ini dari sejak di launching oleh Pak Gubernur 1 Agustus kemarin sampai sekarang, kami sudah punya data Pak Wali ya, dan juga para pendengar Mega Suara. Dalam 1 minggu dari tanggal 1 sampai tanggal 6 tuh ada kenaikan yang cukup signifikan Pak Wali. Alhamdulillah. Ya, jadi mudah-mudahan angka ini terus Tergenjot ya Pak ya? Semakin tergenjot, naik, konsisten sampai nanti tanggal 24 Desember. Itu yang kami harapkan Pak Wali. Betul, oke. Itu mana Mega Suara semuanya juga yang mungkin baru mendengar ini di Mega Suara dan juga di MGS TV. Mudah-mudahan semakin melek dengan Triple Untung Plus ini ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Dan untuk mana Mega Suara semuanya yang mungkin yang belum tahu Triple Untung Plus ini apa, mungkin silakan Bapak bisa menjelaskan Pak kembali, Bapak Rudi Rahmadi Hartono. Baik. Program ini yang dari launching tanggal 1 Agustus ini dinamakan program Triple Untung Plus gitu. Jadi bisa dijelaskan Pak Triple Untung Plus ini, triple-nya yang pertama itu adalah bebas denda pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua tuh bebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua. Atau yang secara umum di masyarakat, kendaraan second, kendaraan bekas itu bisa dibalik namakan tanpa dipungut biaya. Oh, itu kemudahannya. Di tengah pandemi ini nyari duit susah Pak ya, betul. Ya. Curahan hati seorang istri. Nah, kemudian yang ketiganya itu tunggakan pajak kendaraan bermotor. Betul. Untuk tahun kelima itu ditiadakan. Ya. Nah, mengenai plusnya tadi ada diskon, yaitu diskon pajak kendaraan bermotor. Itu kami memberikan diskon dari, misalkan kita jatuh tempo di 1 bulan sebelum jatuh tempo itu ada diskon 2%. Itu kemudian meningkat ke 4% sampai bulan kelima maksimal di 10%. Nah, kemudian juga ada diskon biaya balik nama kendaraan bermotor yang pertama, itu ada pengurangan 2,5%. Oke. Jadi saya harapkan dengan keringanan ini masyarakat bisa lebih sadar untuk bayar pajak. Barangkali itu Pak Wali. Oke, baik. Dan untuk penghapusan dendanya ini Pak bisa dijelaskan lebih rinci lagi Pak? Benar-benar dihapuskan dendanya seperti itu? Penghapusan denda betul, dihapuskan dendanya, tetapi pajak yang berjalan tetap dibayarkan. Nah, Ya. persyaratan ketentuan berlaku. Ya kumas. Bukan zero ya, bukan ya. Cuma biasa belanja, iya mah belanja baju, belanja iya. Ini seru sekali berbincang-bincang dengan Bapak Wali Kota dan juga Bapak. Aduh, benar sekali. Oke, Bapak nih, untuk Bapak Wali Kota sendiri ini yang Bapak harapkan dari program ini apa sih Pak sebenarnya? Iya, jadi gini, sahabat Mega Suara, sapaan untuk apa Mega Suara? Mania Mega Suara. Mania ya? Sahabat Mega Suara juga boleh. Iya, sahabat Mega Suara. Jadi saya perlu menyampaikan bahwa saat ini Kota Sukabumi memiliki ketergantungan keuangan Betul. kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dan ini bahaya. Kenapa saya sampaikan bahaya? Segala yang ketergantungan itu berbahaya, Pak. Betul. Cocok. Benar kan? Betul, Bapak. Benar. Jadi bagaimana kemudian kita merasakan dampaknya di masa pandemi ini? Ketika terjadi refocusing anggaran, pengerealokasian anggaran dari Betul. pusat, dari provinsi
kota kita agak bergolak. Betul. Ya tadi, karena kita nggak punya kekuatan keuangan. Nah, salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah Kota Sukabumi melalui pajak. Betul. Para wajib pajak ini. Iyalah, termasuk Anda, bukan ini. Subhanallah, saya lagi kena sindir. Iya, nggak sadar-sadar sih saya mah tersinggung nggak sadar, saya. Pak. Ya, tersindir Pak saya, Pak. Betul. Jadi ketika warga masyarakat Kota Sukabumi ini mereka taat bayar pajak, mereka sadar akan kewajiban mereka untuk membayar pajak, ini akan menguatkan dan mengokohkan Kota Sukabumi. Sehingga pembangunan itu bisa kita laksanakan dengan keterbatasan yang ada. Betul. Jangan hanya cuma sekedar menuntut ya Pak ya. Betul. Iya, kewajibannya tunaikan iya, dong. Iya, pembangunan. Insya Allah Bapak ada besok ada samsat online di sini kan ya, nanti saya bayar pajak Pak. Oke, Mana Megasuara, nanti kita akan kembali lagi masih di podcast Megasuara bersama dengan Bapak Wali Kota Sukabumi dan juga Bapak Rudi Rahmadi Hartono selaku Kepala P3DW Kota Sukabumi, membahas dengan triple plus ini ya. Iya, triple plus untuk Mania Megasuara. Jangan kemana-mana, ini ada satu lagu spesial untuk Mania Megasuara semuanya dan juga Bapak Wali Kota. Sekali ini saja Pak ya. Iya, jangan diulang lagi katanya yang yang melanggar-langgar pajak, janganlah ya. Oke, Mania Megasuara, jangan kemana-mana, skip station terakhir 103.3 Megasuara Sukabumi Local Power Station. Megasuara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hening Widiatmoko, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka relaksasi pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19, tim Pembina Samsat Jawa Barat kembali menyelenggarakan program Triple Untung Plus periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 24 Desember 2021. Bebas denda PKB, bebas PBNKB 2, bebas tunggakan PKB tahun kelima, diskon PKB, dan diskon BBNKB 1. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan, wajib pajak bisa menggunakan inovasi layanan elektronik Samsat, tabungan Samsat, Sambara, dan Samsat Jebret. Jangan khawatir, di setiap kantor pelayanan Samsat di Jawa Barat dilaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Disiplin protokol kesehatan 5M, jika keluar rumah dan masuk rumah, jaga kesehatan, mari bersama cegah penyebaran COVID-19. Pembiayaan pencegahan penyebaran COVID-19 berasal dari pajak baraya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia setiap hari Rabu di Megasuara ya Pak ya? Iya, insya Allah. Ya, nanti Bang Isman nggak lagi Pak, nanti sama saya, tenang Pak. Biasanya kalau beliau tampil siapa yang jadi MC? Ini Pak hostnya. Makanya kemarin lesu Pak. Kemarin beliau agak ragu-ragu Pak, di Megasuara atau di mana Pak ya? Mungkin karena MC-nya. Betul Pak, sekarang nggak, lebih ceria sekarang. Iya, kita ganti lagi, mulai Rabu depan diganti lagi. Oke, Bapak Wali Kota Sukabumi, tadi kan sempat kita sedikit terfokuskan bahwa ini kan yang ya kalau bisa sih kita lebih mandiri, jangan tergantung. Pasti ada potensi di Kota Sukabumi yang mungkin sekarang akan Bapak gali, mungkin Bapak jelaskan kembali potensi apa aja sih Pak yang di Sukabumi untuk mendongkrak ini pendapatan. Oke. Jadi gini, buat sahabat Megasuara juga, nah, saya perlu menyampaikan bahwa sebenarnya kota kita memiliki potensi pendapatan yang luar biasa besar. Betul. Ya. Ini berdasarkan fakta, berdasarkan data yang kita miliki. Contoh saja ya, salah satu contoh. Ini ada potensi dari kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau kita kenal dengan istilah KTMDU. KTMDU. Kendaraan tidak mendaftar ulang. Maksudnya dia sudah habis, plat nomornya, STNK-nya nggak diperpanjang lagi. Itu KTMDU. Di sini Anda punya pengalaman begitu nggak? Jangan disindir lagi Pak saya Pak. Sudah cukup Pak, sudah cukup. Ini potensinya luar biasa nih. Betul. Ya. Kalau kemudian seluruh warga masyarakat Kota Sukabumi sadar bahwa mereka ketika kendaraannya akan habis, kemudian mereka bayarkan pajaknya, ini sangat membantu pemerintah. Ketika membantu pemerintah, tentu anggarannya juga akan digunakan untuk pembangunan pada intinya. Betul. Contoh ya Teh ya, saya ingin sampaikan untuk Kecamatan Baros. Untuk Kecamatan Baros ini ada kendaraan roda 2 jumlahnya 3.481. Itu yang belum terdaftar? Yang belum bayar lagi, yang belum daftar ulang lagi. Daftar ulang lagi, betul. Subhanallah ya Pak ya. Luas kan? Luas Pak, untung saya bukan di Baros sih Pak. Nanti kita lihat di mana. Ya baik Pak.
Jadi ada 3.481 kendaraan roda 2 yang belum melakukan daftar ulang. Mereka pajaknya sudah habis, tapi belum memperpanjang pajaknya. Ya. Bayangkan kalau rata-rata berapa sih satu motor berapa biasanya Pak Kepala tuh? Kisaran rata-rata 100.000. sekitar 100.000 sampai 150 lah Pak, ya. 3.481 kali 100.000 saja. Jangan tanya saya Pak, saya anak bahasa Indonesia Pak. Bukan anak IPA dan IPS, bukan anak akuntansi juga. Deg-degan saya loh ditanya kayak gitu Pak. Matematika. Bukan Pak, jangan. Itu banyak ya Pak ya? Masya Allah, Banyak subhanallah, banget ya betul, Allah. betul. Itu baru roda Itu duanya. baru baros Pak ya. Baros dan Itu roda baru 2. baros. Roda 4 kita lihat di sini roda 4 itu ada 483 roda 4. Roda 4 tentunya sekitar 1 jutaan mungkin ya Pak Kepala, 500.000 atau 1 jutaan ya? Ya 1 juta lah Pak. 1 juta ya, 1 jutaan. Jadi 48 jutaan kan lumayan ya, lebih malah gitunya. Ada kendaraan roda 4 483 ya. Sehingga total di Kecamatan Baros yang kendaraan yang belum melakukan daftar ulang ini ada 3.964. Wow, amazing. Amazing banget. Itu kalau itu duit semua loh kalau bayar loh ya. Duit itu pemasukan daerah. Subhanallah. Yang kemudian akan digunakan untuk tadi perbaikan jalan. Kepentingan kita sendiri sebenarnya ya Pak ya. Memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kesehatan, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan gitu ya. Jadi kalau masyarakat sadar, ini baru di satu kecamatan, Baros, potensinya luar biasa. Ketika mereka disiplin. Betul. Ya. Ciberem. Enggak lah, Teteh di mana tinggalnya? Cipanengah Pak. Lembur Situ. Lembur Situ. Langsung Lembur Situ. Deg-degan. Teh, Lembur Situ lebih gede deh ya Teh. Lembur Situ kendaraan roda 2-nya 3.313. Itu roda 2-nya. Roda 2-nya Pak? Iya. Salah satu atau salah duanya mungkin ada di Teteh ini di rumah. Roda 4-nya 632. Sehingga total 3.945 di Kecamatan Lembur Situ kendaraan yang belum melakukan daftar ulang. Ya ampun. Kebayang itu kalau bayar duit semua Pak ya. Ini Pak Kepala bukan cuma 1 tahun kan yang KTM-DU ini ya, ada beberapa tahun biasa mereka. Itu Pak di daftar ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun Pak. Tuh, kalau setahun saja sudah banyak, apalagi kalau ada yang sampai 2 tahun atau 3 tahun belum daftar ulang ya Pak Kepala ya. Berarti kan berlipat ini. Betul. Ada berlipat potensi pendapatan, ada berlipat kewajiban warga masyarakat untuk mendukung pemerintah yang belum tertunaikan. Betul. Ya. Betul. Baros, Lembur Situ, Nondi ini, Citamia, Cikole. Ciberem kan ya? Ciberem. Ini Ciberem. Ciberem itu totalnya 4.276 kendaraan. Tuh, Mana Mega Suara dengarkan. Apakah kendaraan Anda salah satunya? Nah, jangan sampai kita enak aja pakai kendaraan, belum bayar pajak, ke sana kemari itu kendaraan menikmati jalanan yang ada, tetapi ketika ada jalan yang rusak marah-marah. Ih, Bapak benar sekali. Saya tahu itu perilaku Pak. Anda. Ih, saya lagi. Kan kadang gitu Pak Kepala ya. Benar. Mereka menikmati jalan, mereka menggunakan kendaraan, padahal lupa kendaraannya bayar pajak. belum bayar pajak. Kemudian ketika ada jalan rusak mereka marah-marah. Betul. Padahal bisa jadi jalan rusak itu karena tadi melihat juga belum membayar pajak. Oke. Ya. Baik. Makanya saya berharap ini kami punya data di 7 kecamatan ya. Kecamatan Baros tadi 3.964, Kecamatan Ciberem 4.276, Kecamatan Cikole 6.832. Banyak banget Pak ya, Cikole. Hat-trick Pak. Citamiang 5.842. Iya. Kemudian Gunung Puyuh 5.121. Lembur Situ tadi 3.945 dan yang terakhir Kecamatan Warudoyong itu 6.548.
Nah itu, ini untuk Pemkot sendiri Pak, setelah kan ini data-datanya sudah terkumpul, untuk menyadarkan para wajib pajak ini untuk tersadar, bayar dong gitu. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Pemkot? Nah, tentunya kami bersama P3DW ini tadi mengedukasi, tadi saya sampaikan, mensosialisasi, termasuk hari ini. Ya, hari ini kita di Mega Suara dalam kerangka juga mengedukasi dan mengingatkan warga. Cing atulah mayar. Astagfirullah. Ya, ulah istighfar hungku, mayar. Tatapannya ke saya, jadi saya yang Enggak, penuh dengan beban, juru Pak. foto, saya udah ke juru foto. Nah, ieu mah teu bisa diselesaikan ku istighfar, ieu mah kudu mayar. Betul Pak. Aduh, Mana Mega Suara, aduh. Untuk Mana Mega Suara semuanya, pokoknya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa sadar bahwa apa yang kita nikmati bersama ini sebenarnya adalah kewajiban kita juga untuk membayar. Betul, ya Pak ya. Karena gitu. pembangunan itu sejatinya bukan tugas pemerintah saja. Pembangunan ini adalah tugas bersama. Pemerintah sebagai eksekutornya, tetapi pihak lain, warga masyarakat dan berbagai elemen yang lain, mereka adalah memberikan dukungan utama sebagai support system dari sebuah proses pembangunan. Oke, saya juga ingin bertanya kepada Bapak Rudi Rahmadi Hartono nih, Pak, ini peran Pemkot nih, peran Bapak Fahmi dan juga kawan-kawan di sana, ini untuk program Triple Untung Plus ini seperti apa sih Pak? Seperti apa? Luar biasa. Luar biasa ya Pak. Luar biasa, betul. Jadi kami merasa bersyukur gitu kan, mendapatkan mitra yang luar biasa. Terbukti Pak Wali dan jajarannya sudah tidak hanya menyiapkan, bahkan memasang baligo-baligo, menyediakan leaflet juga, kemudian sosialisasi juga ke berbagai komunitas ya Pak Wali ya. Gitu. Saya ingin menambahkan tadi data dari Pak Wali ya, itu dari kata MDU itu kalau dirupiahkan sesuai target kami, kurang lebih itu kalau dijumlah ada 25.700.000.000 sekian. Subhanallah, kota 25 Sukabumi. miliar. Itu dari KTMDU saja. Itu dari KTMDU aja. Saya semakin berdosa Pak ini mendengarnya. Ya ampun, bersyukur. Akhirnya Saya sadar. semakin berdosa mendengarnya Pak. Iya. Untuk Mana Mega Suara semoga juga sama seperti saya semakin tersadar ya, dan juga semakin berdosa. Bayangkan kalau kita bisa mendapatkan 25 miliar, apa yang akan kemanfaatan kita yang akan bisa diberikan kepada masyarakat kan luar biasa dengan 25 sekali, miliar itu. Sepakat ya. saya Pak. Gitu. Oke, Mana Mega Suara jangan kemana-mana. Ini seru sekali perbincangan kita. Mudah-mudahan nanti ada session berikutnya ya Pak. Pak Wali juga nanti diajak. Di minggu berikutnya Pak Wali juga kita ajak lagi Pak kayaknya. Oke, Mana Mega Suara jangan kemana-mana. Nanti akan ada satu session lagi bersama dua orang hebat ini. Jangan kemana-mana, keep station right here on Netis Cafe, Mega Suara Sukabumi Local Power Station. Mega Suara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hening Widiatmoko, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka relaksasi pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19, tim Pembina Samsat Jawa Barat kembali menyelenggarakan program Triple Untung Plus periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 24 Desember 2021. Bebas denda PKB, bebas PBNKB 2, bebas tunggakan PKB tahun kelima, diskon PKB, dan diskon BBNKB 1. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan, wajib pajak bisa menggunakan inovasi layanan elektronik Samsat, tabungan Samsat, Sambara, dan Samsat Jebret. Jangan khawatir, di setiap kantor pelayanan Samsat di Jawa Barat dilaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Disiplin protokol kesehatan 5M, jika keluar rumah dan masuk rumah, jaga kesehatan, mari bersama cegah penyebaran COVID-19. Pembiayaan pencegahan penyebaran COVID-19 berasal dari pajak baraya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera kunjungi kantor layanan Samsat Indo di Jalan Masjid Nomor 22, Kota Sukabumi. Samsat Outlet Lembur Situ, Samades Balai Kota, Samling Danalaga, dan Samdong Citamiang. Atau Anda bisa datang ke Samsat Pojok Radio Mega Suara di Head Office Radio Mega Suara dan MGS TV, Jalan Sarasan Nomor 11, Jalur Lingkar Selatan, Sukabumi.
Oke, nanti sekali Mega Suara Sukabumi Local Power Station. Mana Mega Suara ini kita sudah sampai di session yang ketiga, session pamungkas kita. Sebenarnya tadinya saya ingin bersama dengan dua orang hebat ini 24 jam Pak ya. Tapi sepertinya istri kedua Bapak ini akan marah-marah Serem nanti. amatnya 24 jam. 24 jam di Mega Suara. Security kali. Iya bener security. Ih Bapak bisa lo bercandanya lo. Kalah loh saya. Oke, Mana Mega Suara semuanya. Ini kan yang menjadi banyak permasalahan dan juga alasan untuk masyarakat Sukabumi ini tidak membayar pajak karena pandemi loh, nyari duit susah. Nah ini dia adalah kemudahan yang diberikan oleh Bapenda dan juga Pemkot Kota Sukabumi untuk bisa Mana Mega Suara ini mempermudah ya Pak ya untuk membayar pajaknya, sekali lagi memperingan juga. Betul sekali. Dan saya juga ingin bertanya nih, untuk kemudahan bayar pajak Pak, nih di mana-mana saja sih spot-spotnya, tempat-tempatnya dan titik-titiknya ini? Oke. Untuk Samsat wilayah Kota Sukabumi ini, kami ada beberapa titik layanan. Yang pertama yaitu di Samsat Induk yang di Jalan Masjid nomor 22 itu kan. Kemudian juga ada Samsat Outlet di Lembur Situ. Kemudian ada Samsat Keliling di Danalaga. Ada juga Samsat Balai Kota di kantor Balai Kota tentunya. Betul. Kemudian juga ada Samsat Gendong di Citamiang, dan terakhir di Mega Suara FM ini. Betul, yang betul. namakan Samsat Pojok. Samsat Pojok. Jadi Samsat Pojok itu adalah di mana Mana Mega Suara bisa membayar pajak sambil mojok dengan penyiar radionya. penyiar radio. Gitu. Sambil mojok dengan penyiar yang belum bayar pajak. Saya lagi, subhanallah, tersindir terus loh saya. Ya Allah, kuatkan iman ini sampai selesai. Oke, Mana Mega Suara, jadi tidak ada alasan lagi kalau misalnya, wah saya susah nih bensinnya habis atau gimana, karena Samsat juga ada Samsat Keliling, itu juga Samsat Pojok, Samsat Gendong juga ya Pak ya. Iya, pokoknya nggak ada alasan Mana Mega Suara untuk tidak wajib pajak itu. Oke, Mana Mega Suara, karena ini juga sudah sampai di penghujung session, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Wali Kota Sukabumi sebagai kata pamungkas agar menyadarkan masyarakat Sukabumi agar bisa ikut, yuk, hayu kita bersama-sama membangun Kota Sukabumi dengan membayar pajak. Silakan Bapak Fahmi. Hatur nuhun. Jadi sahabat Mega Suara, pandemi ini jangan kemudian menjadi alasan kita tidak membayar pajak. Betul. Atau kita tidak menunaikan kewajiban kita. Jadi justru ketika kita melaksanakan kewajiban kita di antara membayar pajak, maka kita sudah bisa bersiap siaga ketika pandemi ini akan usai. Betul. Persiapan kita dan segalanya. Itulah sebabnya saya mengajak kepada seluruh sahabat Mega Suara, khususnya warga Kota Sukabumi, mari tunaikan pajak yang harus kita lakukan. Orang bijak taat pajak. Kan demikian ya, Betul, pepatah betul, yang betul, seringkali betul. kita dengar. Betul. Kemudian juga kemudahan-kemudahan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala P3DW tadi sudah disampaikan, termasuk kemudahan untuk melakukan pembayaran. Bahkan bisa 24 jam melalui mana? Ya, ATM. Ini kan bisa 24 jam. Jadi Betul. kalau tadi katanya nggak ada sulit untuk membayar, nggak ada alasan untuk menyatakan Iya, sulit. betul sekarang. Berbagai gerai sudah disiapkan. ATM sudah disiapkan, kemudian bahkan bisa dilaksanakan di kayak Indomaret, Alfamart, itu bisa ya Pak Kepala ya. Betul, Sudah Tokopedia. Tokopedia, Betul, Bukalapak. betul. Jadi Iya. tidak ada alasan bagi warga Sukabumi yang Betul. menyatakan sulit untuk melaksanakan atau menunaikan pembayaran Iya. pajak. Tinggal yang terpenting adalah mari kita kuatkan etikat baik kita. Itu niatnya Pak, benar Pak, benar. Iya, Benar, niatnya. benar. Meskipun contoh sederhana, meskipun di Mega Suara ini ada Samsat Pojok, tapi kalau etikatnya nggak ada, nggak bayar pajak dia, Pak Kepala ya. Nanti kita cek motornya. Kita cek motornya, kita cek kendaraannya. Sindir lagi. Baik. Itu mungkin teh. Oke, baik. Ya mudah-mudahan juga jadi motivasi untuk Mana Mega Suara semuanya yang sekarang mungkin maju mundur ingin bayar pajak. Mudah-mudahan tadi kata-kata dari Bapak Wali Kota termotivasi lagi lah. Ya, Mana Mega Suara untuk bisa membayar pajak. Sekali lagi, jangan hanya cuma sekedar menuntut, tapi kewajibannya dulu lah, gitu ya. Ini saya menyindir diri sendiri Pak, maksudnya Pak. Ya. Yang di rumah jangan merasa tersindir ya. Saya menyindir diri saya sendiri ini sih. Oke. Bapak Rudi Rahmadi Hartono, Kepala P3DW Kota Sukabumi, ada yang ingin disampaikan dalam mensukseskan program Triple Plus ini Pak? Oke, tadi sudah disampaikan secara
lugas oleh Pak Wali. Betul? Saya hanya ingin memberikan statement bahwa kami dari jajaran P3DW siap untuk membantu, memudahkan, meringankan kepada seluruh warga Kota Sukabumi membayar pajak. Kami siap, insya Allah. Siap, insya Allah ya Pak ya. Asal bukan suruh bayarin ya. Bukan suruh bayarin. Jangan ambil kata ini mentah-mentah ya. Ingat. Itu Bu, hal yang dikecualikan. itu yang Bu, itu kata-kata jebakan. Mani Megasora ya. Oke, Mani Megasora, akhirnya kita harus tuntaskan podcast kita untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Wali Kota Sukabumi. Sehat terus di masa pandemi ini. Bapak ya, semoga sekali lagi potensi yang ada di Kota Sukabumi ini tergali lagi Pak ya. Ini yang 25 miliar ini kita akan raup bersama Pak. Ya, insya Allah Sukabumi semakin berkembang ya Pak ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Rudi Rahmadi Hartono yang sudah hadir. Nanti minggu depan hadir kembali Pak. Insya Allah ya Pak. Ya tenang aja Pak. Bang Isman besok nggak ada di sini. Tergantung MC-nya lah. Oke, baik, dan akhirnya saya yang bertugas hari ini undur pamit. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Farnius. warahmatullahi